Cilegon tuh butuh industri padat karya. Jadi yang modalnya sedikit tapi butuh tenaga kerja yang banyak, butuh karyawan yang banyak. Nah ini yang sebenarnya kalau menurut saya solusi yang jitu untuk mengurangi pengangguran yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BJTP. Saya Herman Yakub. Berani jujur. Hari ini saya berada di lokasi Butik Tara, pemilik dewan yang terpilih 2 kali. Beliau adalah Bapak Haji Dede Rohana Putra. Selamat sore Pak Dede. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah mulai tenang nih ya. Alhamdulillah tenang pemirsa BJTP. Berani jujur ya BJTP ya. Oke, selamat sore pemirsa BJTP dimanapun berada. Ya. Kang Dede, ya, kayaknya kelihatan sekarang sudah agak tenang nih ya. Rada tenang. Baru rada tenang. Proses perhitungannya belum. Oh gitu. Ya, masih baru nyampe di kecamatan mungkin besok mulai perhitungannya. Oh gitu ya Pak. Oh tapi kenyataannya udah banyak yang menyatakan Kang Dede ini terpilih kembali. Karena kan ada quick count dari TPS itu menghasilkan C1, formulir C1 kita foto, kita kumpulkan, kita rekap, itu berhasil namanya quick count. Dari hasil quick count, alhamdulillah suara saya meningkat 30% lebih dari perolehan tahun 2019. Tahun 2019 sudah terbesar, tertinggi, ya sekarang insya Allah tertinggi lagi. Nah, ini kan yang kedua kali nih, Kang Dewan ya, Dede Rohana. Dengan kedua kali ini nih, apa aja sih Kang Dede progresnya lagi? Apa lebih ada perubahan atau memang masih yang lama untuk dijalankan? Baik, jadi dengan adanya perolehan suara yang begitu signifikan dan saya terpilih kembali, biasanya kan incumbent itu kalau nyalon suaranya turun bukan naik ya. Kalau suara saya naik meningkat berarti bagi masyarakat kinerja saya terlihat, kinerja saya dirasakan oleh masyarakat. Ada kepuasan ya. Kepuasan, bahkan masyarakat berbondong-bondong lebih banyak daripada 5 tahun sebelumnya. Nah, ini menjadi beban moral buat saya bagaimana supaya program-program yang sudah kita lakukan harus terus ditingkatkan, harus buat program baru yang lebih menyentuh, yang lebih dirasakan lagi oleh masyarakat. Kalau program-programnya tidak lebih baik daripada program yang kemarin, kegiatan-kegiatan saya ke masyarakat makin berkurang, masyarakat pasti bakal kecewa. Ini kelihatan animonya sangat signifikan naik sekali. Artinya selama ini kinerja daripada Kang Dewan dihargai lah ya. Sangat dihargai, terbukti dengan masyarakat meningkat memilih saya. Kalau masyarakat turun memilih saya, berarti masyarakat tidak puas dengan kinerja saya. Betul. Tapi kalau suara saya meningkat, berarti masyarakat selama ini puas dengan kinerja saya. Maka teman-teman yang tahun 2019 masyarakat nggak milih saya, sekarang ikutan milih saya. Menyesal ya yang belakangnya. Jadi sekarang suara saya pecah rekor lagi, tertinggi lagi di Kota Cilegon. Wah luar biasa. Artinya dulu kan waktu tahun 2019 boleh dibilang masih muda lah ya. Masih muda, itu juga udah mencahin rekor. Suara saya kan udah 2 kali lipat daripada yang lain. Hari ini juga kita mencahin rekor lagi, tertinggi lagi. Kang Dewan, ini kan wacana kedua kali ini kan insya Allah lah ya. Soalnya dari hari ke hari peningkatan suara tetap bertambah terus gitu kan. Nah Kang Dewan, apa sih yang bisa Kang Dewan jalankan lagi nih yang kedua kalinya itu dari sisi ke Dewan sendiri? Ya, saya kira sih pertama memang masyarakat itu ingin dewannya itu sering turun ke masyarakat, sering menyapa masyarakat, sering mendengar apa aspirasi masyarakat, termasuk harus bisa memperjuangkan, mewujudkan apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, apa yang disampaikan kepada anggota dewan tersebut. Nah, kalau misalnya harapan-harapan itu bisa kita perjuangkan, masyarakat merasa diayomi, merasa memang ada orang yang memperjuangkan. Tapi kalau mereka misalnya menyampaikan aspirasi, tapi aspirasinya tidak kita perjuangkan, kita jarang turun ke masyarakat, kita jarang datang ke masyarakat, jarang bantu masyarakat, masyarakat pasti bakal kecewa.
Ini kan wilayahnya provinsi ya, Iya. Kang Dewan ya. Sejauh apa sih dia wilayah provinsi? Karena selama ini kan Kang Dewan stay-nya di Kota Cilegon. Bagaimana dengan wilayah yang lain sendiri? Ya, baik. Memang saya dapilnya dari Dapil Cilegon, tapi ketika saya jadi, area kerja kita memang seprovinsi Banten. Tapi tentu saya karena mewakili daerah pemilihan dari Cilegon, maka harus lebih banyak memperjuangkan aspirasi masyarakat Cilegon. Tapi ketika kerja komisional, ya kita harus memperjuangkan aspirasi masyarakat Banten, ya. Tapi secara khusus memang karena saya Dapil Cilegon, bagaimana saya harus lebih fokus mendengarkan harapan dan keinginan masyarakat di wilayah dapil saya Cilegon. Artinya ada khusus dong ya untuk Kota Ya, Cilegon itu sendiri ya? semua anggota dewan pasti dia akan balik lagi kepada dapil masing-masing karena saya adalah perwakilan mewakili masyarakat yang ada di Kota Cilegon maka saya harus lebih banyak memperjuangkan aspirasi masyarakat Cilegon karena dapil saya dapil Cilegon seperti itu. Kita bicara Cilegon nih Kang Dewan. Boleh dilihat lah Cilegon bilangnya kan kota dolar katanya gitu ya. Kota yang sangat luar biasa dan orang-orang beranggap bahwa the have money, the big money gitu kan. Nah, kalau saya lihat kota Cilegon ini sebenarnya masih pembenahannya ya katanya. Lihat ke belakang kita masih juga berjalan seperti itu. Nah, untuk melihat dari sisi ini seperti apa Kang Dewan sendiri? Ya, itu kan kota dolar dulu ya 10, 20, 30 tahun yang lalu. Kalau sekarang udah nggak disebut kota dolar. Saya juga nggak punya dolar masalahnya. Jadi mungkin disebutnya lebih ke kota yang kumuh, ke kota yang suka banjir ya. Kira-kira lebih terkenal daripada itu. Kalau kota industrinya memang ya kota industri. Tapi kalau kota dolarnya saya kira itu 20-30 tahun yang lalu. Tapi memang dari data BPS, produk domestik regional bruto kota Cilegon memang cukup tinggi ya. Itu satu tahun sekitar 100 triliunan. Jadi memang kalau dibagi produk domestik bruto regional Cilegon itu dibagi dengan jumlah penduduk, memang kita tinggi, bahkan daerah keempat atau kelima tertinggi se-Indonesia. Tapi itu tidak serta-merta mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat Cilegon. Memang UMK kita tertinggi kira-kira ya di Provinsi Banten, bahkan secara nasional juga ya salah satu daerah yang tertinggi juga. Tapi seperti Kang Herman ketahui bahwa pengangguran, kemiskinan, apalagi kekumuhan, kerusakan infrastruktur ya masih banyak gitu. Bahkan sudut-sudut kota yang dianggap sebagai kota yang modern, kota yang maju, kota yang menggambarkan dolar gitu tidak terlihat sama sekali di kita kan gitu. Nah, beberapa sudut saja mungkin itu juga nggak terlalu banyak saya kira. Artinya kalau kita bicara masalah masyarakat masih sangat-sangat minim ya? Sangat minim. Kita lihatlah dari pusat kota jalan misalnya 500 meter, jalan 1 kilometer misalnya dari pusat kota, kekumuhan di mana-mana ya. Bahkan pusat kota hujan sedikit banjir. Ya. Jalan masih semrawut, masih di mana-mana. Saya kira transportasi umum tidak pernah dibenahi. Banyak sekali masalah-masalah yang ada di Cilegon. Artinya masih banyak yang harus dibenahi gitu ya, Pak? Ya, untuk menjadi kota yang modern, ya jangan jauh-jauh lah. Misalnya serapih wilayah kota Tangerang, misalnya ya kita masih jauh. Mungkin masih butuh beberapa periode kepemimpinan untuk sampai di kota-kota yang maju di Indonesia. Itu memang Cilegon masih butuh waktu yang cukup panjang. Dan itu butuh kerja keras dari berbagai elemen, khususnya dari pemerintah daerah. Artinya pemerintah sekarang masih merangkak bahasanya gitu. Bisa dikatakan seperti itu gitu, Pak? Kalau bahasa merangkak sih enggak. Memang dia menata. Tapi kan setiap kepala daerah saya kira punya prioritas masing-masing ya. Mungkin prioritasnya sekarang bagaimana pengembangan SDM ya. Tapi kalau di wilayah-wilayah lain juga mungkin SDM-nya sudah bagus, dia sudah mulai ke wilayah-wilayah yang lain ya. Bagaimana prioritasnya kemana nih? Kalau di kita kan skala prioritasnya masih selit ke SDM ya. Infrastruktur memang belum dirawat. Lihat jalan misalnya pada sempit, pada semrawut ya, banjir di mana-mana. Ini penataan kotanya memang belum baik lah. Itu bagaimana untuk mencerna daripada kejadian itu kan masalah banjir kan gitu, Kang Dewan. Karena kan itu menjadi suatu bisa runtuhnya perekonomian juga dengan adanya banjir-banjir terus menerus kan gitu. Udah otomatis ketika banjir itu memang bakal merugikan masyarakat khususnya dalam hal ekonomi, termasuk di melumpuhkan perekonomian. Dan untuk menyelesaikan masalah banjir Cilegon itu memang harus secara komprehensif bagaimana terintegrasi ya
pembangunannya dan harus juga dikomunikasikan dengan wilayah-wilayah sekitar, baik dengan wilayah Kabupaten Serang ya yang ada di sekitar kita, termasuk dengan pemerintah provinsi, supaya kita bekerja sama bagaimana supaya wilayah Cilegon ini bisa bebas banjir. Artinya Kang Dewan juga akan lebih priority nih ya untuk menjadi di provinsi juga, Betul, bagaimana betul. larinya kota Cilegon ini menjadi terhindar dari satu yang menjadi masalah itu. Betul. Masalah banjir salah satu problem, walaupun dari sekian banyak yang kita temuin ke masyarakat, aspirasi yang masuk memang masalah pertama bukan banjir di Cilegon, pengangguran. Pengangguran Yang ya. dikeluhkan oleh masyarakat paling banyak terkait dengan pengangguran. Artinya gini, memang guys, kalau kita dengar memang Cilegon ini katanya kota yang akan menghambat suatu pengangguran, tapi kenyataan pengangguran masih begitu banyak, Betul. masih besar. Kalau kita bicara SDM juga masih perlu. Apakah ada persiapan lagi Pak untuk memberikan suatu sarana bagi mereka ini agar mereka bisa lebih mengurangi rasa pengangguran itu sendiri? Ya, angka pengangguran tuh kalau menurut saya ya, kalau mau signifikan berkurang ya dibuka lapangan pekerjaan. Dengan memberikan dia pelatihan, program magang, itu tidak signifikan, itu hanya sementara. Tapi kalau kita buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, khususnya lapangan pekerjaan industri padat karya. Kalau satu industri padat karya itu bisa ribuan tenaga kerja yang dibuka. Nah, kalau satu pabrik misalnya bisa membuka 50 lapangan pekerjaan, sudah selesai semua. Kan pengangguran saya cuma 25-30 ribu. Kalau ada lapangan pekerjaan satu industri padat karya yang bisa menampung 50 ribu, harusnya selesai pengangguran Cilegon. Artinya Kang Dewan juga harus membuat suatu wacana itu dong. Iya, saya sudah dari periode yang lalu memang sudah mewacanakan bahwa bagaimana Cilegon itu kita dorong membuat kawasan industri khusus ya, di mana di situ kawasan industri khusus itu kawasan industri padat karya. Tapi memang eksekusinya harus kepala daerah. Saya kan cuma hanya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten sudah menyampaikan ke kepala daerah, menyampaikan ke Pak Gubernur, ke Disnaker, memang itu cukup panjang rangkaiannya. Tapi kalau itu ditempuh, itu konsentrasi oleh kepala daerah, saya yakin bisa. Artinya bisa lah dilaksanakan kalau memang dengan sungguh-sungguh gitu ya. Yalah, apa yang nggak bisa kalau misalnya kita melakukan yang sungguh-sungguh, pasti Allah juga kan meridhoi. Betul. Ya semua itu kan karena kembali lagi pada orang-orang yang diberikan tanggung jawabnya Ya, gitu ya. betul. Kang Dewan, saya tuh merasa miris juga sih ya melihat kondisinya kota Cilegon, anak-anaknya khususnya masyarakat kota Cilegon sendiri. Padahal mereka juga kan sebenarnya punya hak untuk menjadi orang yang posisi di suatu tempatnya mereka kan gitu. Tapi melihat lagi SDM-nya, apakah ini tidak terlihat dengan apa yang harus kita majukan mereka gitu. Minimal mereka memiliki suatu yang tadi Kang Dewan bilang kan, kita harus memberikan mereka itu pelatihan, tidak hanya sekadar pelatihan kan gitu. Tapi bagaimana mereka diberikan suatu banyak sekali, tidak harus bekerja tapi menciptakan entrepreneur juga kan bisa itu kan. Apakah itu bisa dilaksanakan seperti itu? Dan itu saya lihat sudah dilakukan ya. Masyarakat Cilegon diberikan beasiswa kuliah, itu bagian dari bagaimana meningkatkan pendidikan, keahlian. Terus juga sudah dilakukan pelatihan-pelatihan di BLKI maupun di Disnaker, banyak sekali pelatihan operator, ada pelatihan welder, ada mekanik, ada security dan lain sebagainya. Termasuk juga dikasih pelatihan wirausaha. Tapi sekali lagi untuk mengurangi pengangguran yang signifikan, cara-cara itu saya kira berat, kurang untuk mengurangi pengangguran yang signifikan, nggak bisa. Artinya bagaimana supaya kita bisa menjalankan agar tidak menjadinya suatu signifikan pengangguran itu sendiri? Kan tadi saya sampaikan kalau pengen signifikan ya buka lapangan pekerjaan yang industri padat karya. Oh, gitu ya. Kalau menciptakan, melatih orang buat usaha butuh proses dan belum tentu berhasil. Melatih orang semua dikasih pelatihan bikin tempe, semua bikin tempe, terus siapa yang mau belinya? Orang dikasih pelatihan komputer, semua misalnya bisa komputer, apakah semua terserap? Kan nggak ada lapangan pekerjaannya. Dikasih pelatihan apa lagi? Servis AC. Semua bisa servis AC, kan nggak laku juga, nggak bisa. Tapi kalau ada satu industri padat karya itu yang ada di Cilegon itu namanya industri padat modal. Industri padat modal itu industri yang modalnya padat, besar, lapangan pekerjaannya sedikit. Nah, Cilegon tuh butuh industri padat karya. Jadi yang modalnya sedikit tapi butuh tenaga kerja yang banyak, butuh karyawan yang banyak. Nah, ini yang sebenarnya kalau menurut saya solusi yang jitu untuk mengurangi pengangguran yang signifikan itu ya. Artinya memang itulah yang bisa menjadi satu solusinya solusi gitu ya. Dan itu memang harus dieksekusi oleh kepala daerah dan Porkompida termasuk legislatifnya di daerah. Nggak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, artinya harus ada bermusyawarah dan satu sama lainnya dong ya kalau gitu bisa dilaksanakan.
Wah, ini sangat PR luar biasa juga ya Pak Dewan ya, Ya. gitu. Tapi, nah dengan adanya seperti ini kan kita bicara masalah gagasan daripada kita udah sampaikan. Tapi wali kota sendiri tidak mengekspresinya itu sendiri. Ya kan beda, dia kan punya punya gagasan sendiri. Karena dia jadi wali kota kan dia punya visi misi sendiri, punya program sendiri. Kita nggak bisa memaksakan juga kan. Nah, pasti dia kan program dia tadi bagaimana memberikan beasiswa hari ini kan cukup banyak sekali tuh buat mahasiswa, bahkan setahun hampir 500 orang. Itu kan gagasan dia, nggak apa-apa. Kan setiap orang kan punya cara tersendiri. Gitu. Tapi endingnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Cilegon, bagaimana mengurangi pengangguran Cilegon, gitu kan. Bagaimana juga bisa meningkatkan ekonomi Cilegon dengan cara yang berbeda-beda. Banyak jalan menuju Roma. Tapi tinggal dicek program-program tersebut berhasil apa tidak gitu. Program-program tersebut memang sesuai dengan yang dijanjikan apa tidak gitu. Apa karena waktunya masih sempit kan harusnya 5 tahun, tapi kan ini hanya 3,5 tahun atau Ya, itu itu bisa nggak itu suatu alasan gitu loh Kak? Ya kalau cari alasan ya semua orang bisa, dan tinggalkan masyarakat menilai bagaimana dengan tempo 3 tahun ini, apakah sekian persen yang sudah bisa dilaksanakan ya, ya kita silahkan aja, kan masyarakat pada pinter semua, bisa nilai bagaimana program-program yang sekarang sudah ada. Yang pasti saya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten fokus pada tugas saya, yaitu di mana pertama kita membuat regulasi tingkat provinsi, kedua adalah budgeting, membuat anggaran, menganggarkan program-program yang pro rakyat untuk masyarakat Provinsi Banten. Yang ketiga adalah pengawasan, bagaimana supaya pemerintah Provinsi Banten bisa berjalan sesuai dengan aturan, berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, karena fungsi kita ada controlling. Mungkin itu saja. Artinya 5 tahun ke depan setidaknya ada poin, ada report yang bagus lah gitu gitu ya. Wah, semoga Pak Dewan bisa menjadi suatu jalan yang berjalan. Semoga juga ini suatu amanah juga ya dari Yang Kuasa, bahwa kita memang tugas dan kewajiban memang harus kita jalankan. Semoga Kota Cilegon bahkan Provinsi Banten bisa menjadi suatu, besarnya orang akan menilai bahwa Banten bukanlah kota yang dianggap remeh gitu kan ya, tapi kota yang bisa menjadikan sesuatu yang lebih baik dan lebih lagi maju untuk kedepannya. Ya, demikianlah hasil bincang-bincang saya sama Bapak Dewan BD Rohana Putra, orang yang ganteng luar biasa, muda dan energi. Amin. Semoga wacana yang akan dijalankan oleh Bapak Dede Rohana sebagai Dewan Provinsi yang kedua kalinya menjadi lebih baik lagi, bahkan lancar, bahkan bisa lebih maju lagi. Amin. Demikianlah wawancara kita bersama Bapak Dede Rohana. BJTV, selamat sore dan sampai jumpa dengan episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih.